Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuliah Kurnia Putri, NPM 214022633, kelas A1 akuntansi. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir saya sesuai dengan tugas yang diberikan. Saya akan mempresentasikan tentang akuntan dan pasar modal. Pasar modal secara umum adalah tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan suatu transaksi dalam rangka untuk mendapatkan suatu modal. Di dalam pasar modal ini ada berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah publik maupun perusahaan swasta. Pasar modal di Indonesia juga sering dikenal dengan Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada fungsi pasar modal. Pasar modal berfungsi menghubungkan investor perusahaan dan institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang. Fungsi pasar modal dari sisi emiten yaitu ada perluasan pasar, memperbaiki struktur modal, dan untuk mengadakan pengalihan pemegang saham. Dan fungsi pasar modal dari sisi investor yaitu ada memperoleh dividen dan bunga, kepemilikan perusahaan, dan spekulasi. Dalam hal ini, pasar modal berfungsi sebagai pengalokasian dana dari investor ke perusahaan atau institusi pemerintah. Selanjutnya di sini ada contoh struktur pasar modal Indonesia. Pasar modal Indonesia dibentuk untuk menghubungkan investor dengan perusahaan atau instansi pemerintah, di mana investor merupakan pihak yang mempunyai dana lebih besar, sedangkan perusahaan atau institusi pemerintah memerlukan dana untuk membiayai berbagai proyek-proyek yang akan diinvestasikan. Dan tujuan adanya pasar modal Indonesia sendiri yaitu untuk memupuk sumber pembiayaan bagi pemerintah maupun swasta dan dukungan terhadap kegiatan perusahaan yang produktif. Selanjutnya ada jenis-jenis pasar modal, yaitu ada pasar perdana atau primer dan pasar sekunder. Pasar primer adalah tempat di mana aset keuangan baru diterbitkan untuk pertama kalinya, sedangkan pasar sekunder adalah tempat di mana aset yang telah ada dapat diperdagangkan di antara investor. Berbeda dengan pasar primer atau perdana yang harga sahamnya tetap, pada pasar sekunder harga saham mengalami fluktuasi berupa kenaikan maupun penurunan. Hal ini terjadi karena adanya permintaan dan penawaran atas saham sendiri. Selanjutnya ada pelaku pasar modal, yaitu ada terdiri dari pengawas, pelaksana, dan profesi penunjang. Pengawas terdiri dari Bapepam. Bapepam adalah badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan yang merupakan pihak yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan. Yang kedua itu ada pelaksana. Pelaksana yang terdiri dari perusahaan-perusahaan swasta. Dan yang ketiga ada profesi penunjang yang terdiri dari akuntan publik, konsultan hukum, notaris, dan perusahaan penilai. Perusahaan penilai ini adalah perusahaan yang menyediakan jasa penilaian atas harta atau aktiva milik perorangan maupun perusahaan. Selanjutnya ada produk pasar modal, yaitu terdiri dari saham biasa, saham preferen, obligasi, obligasi konversi, dan reksadana. Saham biasa adalah surat berharga yang menyatakan kepemilikan seseorang investor atas saham yang dibelinya dari sebuah perusahaan. Sedangkan saham preferen adalah saham yang pemiliknya memiliki hak lebih dibandingkan orang yang memiliki saham biasa. Keistimewaan dari saham preferen ini yaitu didapatkannya dari pemilik saham preferen adalah mendapatkan dividen terlebih dahulu.
Yang ketiga ada obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Sedangkan obligasi konversi yaitu obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk mengkonversi obligasi tersebut ke dalam sejumlah saham milik penerbitnya. Pada saat obligasi konversi diterbitkan, penerbit obligasi akan menentukan tanggal dan harga konversi tersebut. Dan yang terakhir ada reksadana. Reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Selanjutnya ada profesi akuntan dalam pasar modal. Dalam kaitannya dengan melindungi kepentingan publik, akuntansi publik memegang peranan kunci dalam menjamin kewajaran penyajian informasi keuangan. Sesuai dengan standar akuntansi, tidak diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh transaksi yang ada di perusahaan, namun diperkenankan hanya berdasarkan sampling saja. Selanjutnya, ada tanggung jawab akuntan di pasar modal, yaitu ada 3, yaitu tanggung jawab yuridis, tanggung jawab finansial, dan tanggung jawab moral. Tanggung jawab yuridis ini berkaitan dengan opini yang diberikan akuntan yang disampaikan kepada masyarakat. Opini akuntan yang disampaikan, informasi lainnya harus sesuai dengan standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku. Pelaksanaan penugasan akuntan di pasar modal tidak terlepas dari kemungkinan adanya gugatan baik administrasi, perdataan maupun pidana. Yang kedua ada tanggung jawab finansial, di mana dalam kaitannya dengan kemungkinan munculnya kerugian yang diderita oleh pihak ketiga. Hal ini dapat mengakibatkan tuntunan ganti rugi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Dan yang ketiga ada tanggung jawab moral. Dalam kaitan kewajiban akuntan untuk menjunjung tinggi kode etik akuntan serta selalu menjaga sikap mental yang independen. Hal ini diperlukan mengingat profesi akuntan sebagai profesi yang dipercaya oleh masyarakat, sehingga harus selalu menjaga kepercayaan yang diberikan dan menghindari tindakan yang tidak dapat merugikan masyarakat. Sekian presentasi yang bisa saya berikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.